Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya apa kabar? Kita ketemu lagi ya dengan anatomi sistem pernapasan atau respirasi ya. Jadi ini nanti diharapkan teman-teman bisa memahami bagian-bagian tertentu dari sistem pernapasan kita. Nah, sebelumnya kita akan ketahui dulu apa itu bernapas ya. Nah, bernapas itu apa? Adalah suatu pergerakan udara dari atmosfer ke seluruh tubuh dan pengeluaran CO2 dari sel tubuh sampai keluar tubuh. Ya, saya kira juga teman-teman ini sudah paham ya bahwa intinya adalah kita melakukan pengambilan oksigen dan kita keluarkan kita mengeluarkan CO2. Oksigen itu nanti akan dilakukan pertukaran ke dalam alveoli ya bersama dengan CO2 akan dikeluarkan ya. Jadi proses menukar udara dari luar ke permukaan dalam paru-paru. Nah, setelah udara masuk itu akan dilakukan penghangatan dan pelembapan. Jadi harus disamakan dulu ya antara suhu yang ada dari luar disamakan terhadap suhu yang ada di dalam. Nah, saluran napas ini jangan sampai kebalik-balik. Ini dari luar sampai ke dalam, dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveoli. Di dalamnya terdapat suatu sistem yang dapat menghangatkan udara sebelum sampai ke alveoli. Jadi, alveoli ini adalah puncak dari sistem pernapasan kita. Disinilah tempat pertukaran gas ya. Nah, sebelum nyampe di sini itu harus sudah dihangatkan dulu ya, gitu. Kemudian, nah ini kalau kita lihat ya dari nasal kan, dari nasal cavity ke paring ya, paring kemudian ke laring. Ini adalah trakea. Nah, percabangan dari trakea ini adalah bronkus, bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan itu lebih besar dibandingkan dengan bronkus kiri. Bronkus kanan ini mempunyai 3 cabang, sedangkan bronkus kiri ini mempunyai 2 cabang ya, dimana ini cabang dari bronkus disebut bronkiolus ya. Nah, dimana untuk kanan ini terdiri dari 3 lobus, sedangkan di paru kiri ini terdiri dari 2 lobus. Ya, ini ya. Ini teman-teman percabangannya. Ini ada 3 ruang di paru kanan dan 2 ruang di paru kiri. Kemudian batas antara toraks dengan abdomen itu ada yang disebut dengan diafragma. Nah, ini ya teman-teman bisa dilihat bersama-sama yang tadi sudah Bu Nova sampaikan. Ini adalah gambar alveoli. Jadi alveoli itu seperti ini ya, bulat-bulat seperti anggur. Di sini ribuan ya, ribuan alveoli. Jadi kalau dibentangkan ini satu paru kanan kita itu bisa terdiri dari jutaan alveoli ya, bisa dibentangkan seluas lapangan sepak bola ya gitu. Nah, ini hidung ya, hidung ini ada batang hidung ya yang kelihatan dari luar, kemudian cuping hidung ini yang bisa mengembang mengempis, dan ada septum nasal atau septum nasi yang membatasi 2 rongga hidung ya. Nah, kemudian ini adalah faring ya, setelah hidung itu ada faring. Jangan kebalik dengan laring, jadi faring dulu baru laring. Faring ini ada 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Faring yang menghubungkan dengan hidung disebut nasofaring, faring yang menghubungkan dengan mulut disebut orofaring, dan laring yang menghubungkan dengan laring itu disebut laringofaring.
Ini bagian-bagian laring, nasofaring yang menghubungkan dengan hidung, orofaring yang menghubungkan dengan mulut, ya. Kemudian laryngofaring ini yang menghubungkan laring dengan faring. Nah, apa itu laring? Laring itu adalah bagian garis tengah di depan leher, ya. Dia merupakan glandula tiroid, ya, merupakan glandula tiroid. Nah, bentuk laring adalah seperti ini, ya. Jadi dia merupakan glandula dari tiroid, ya. Jadi ini trakea, kemudian ini adalah laring kita, ya. Gitu. Nah, anatomi laring kalau kita mau perbesar itu bentuknya seperti ini, ya. Jadi nasofaring, ini ada urofaring, ya. Ini laryngofaring tadi yang menghubungkan antara faring dengan laring. Kemudian di sini ada pita suara. Nah, laring ini dia berada di bawah pita suara. Makanya biasanya kalau kita sedang flu berat misalnya, suara kita kan akan terganggu, ya, serak gitu, ya. Atau ada gangguan suara karena memang di daerah vokal cord atau pita suara ini bisa mengalami infeksi, ya, gitu. Nah, ini pita suara kita, ya, dia dekat dengan laring kita. Dia akan bergetar pada saat kita bersuara. Makanya kalau kita coba teman-teman raba, kalau misalnya kita bersuara ini pasti ada getaran-getaran di sini, ya. Nah, kemudian ini adalah ovula yang cendil-cendil seperti ini. Ini adalah tonsil, ya. Kita punya dua tonsil, di mana ukuran normal tonsil itu adalah T1, ya. Nah, normalnya seperti ini. Kalau misalnya T0 itu berarti sudah hilang tonsilnya karena sudah diangkat kemungkinan. Misalnya pada pasien-pasien amandel atau tonsilitis. Nah, ini adalah sinus atau peradangan pada sinus itu disebut dengan sinusitis. Kalau kita lihat ada 4 bagian. Bagian frontal ini di sini, ya. Kemudian etmoidal ini di pangkal dari mata kita, sphenoidal, ya, bagian atas hidung, dan maksilaris. Paling besar tuh bagian sinus kita ada di maksilaris. Jadi kalau pasien atau orang mengalami peradangan pada sinus, ini dia tergantung dia akan di mana, ya. Ini berisi rongga-rongga kayak begini, ini bisa juga berisi misalnya cairan, ya. Sehingga pada pasien sinusitis ini memang khas, ya, biasanya bau nafasnya itu atau pada saat berbicara ini akan khas bau sekali, ya, karena memang di sini ada peradangan, ya. Jadi ada 4 bagian. Bagian depan frontal, etmoidal itu di bagian pangkal mata, sphenoidal bagian atas hidung, kemudian maksilaris bagian pipi, ya. Nah, apa itu epiglotis? Ini yang nanti epiglotis ini adalah merupakan kartilago yang berbentuk seperti daun yang menonjol ke atas di belakang dasar lidah. Jadi epiglotis ini yang nanti biasanya teman-teman akan lihat saat nanti akan memasang tindakan intubasi, ya, itu. Fonasi ini tadi adalah ada vibrasi plika vokalis, makanya nanti kalau kita bersuara itu ada getaran-getarannya, ya, gitu. Nah, kemudian trakea, ya. Trakea itu merupakan tabung, dia berbentuk cincin, ya, dengan kira-kira panjangnya itu 10 cm dan lebarnya 2,5 cm. Ini terdiri dari 16 sampai 20 lingkaran atau 16 sampai 20 cincin. Dia terdiri dari jaringan-jaringan fibrosa, ya. Nah, ini adalah trakea kita seperti ini, banyak cincin-cincinnya sekitar 16 sampai 20. Cabang dari trakea itu adalah bronkus, ya. Ini adalah bronkus. Kalau kita lihat memang tadi yang Bu Nova sampaikan bahwa bagian kanan itu, bronkus kanan itu ada 2 bagian, ada 2 cabang, sedangkan bronkus kiri itu hanya ada 1. Cabang dari bronkus namanya bronchimulus, kemudian ini
nanti akan nyampe di alveoli. Ini tadi ya, bronkus itu terdapat di kanan dan kiri ya. Bercabang bisa sampai 20 sampai 25 kali sebelum sampai ke alveoli. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih sebelum nyampe alveoli ini kok banyak cabang-cabang dari bronkus? Bronkiolus ya, karena ini untuk mengurangi tekanan sebelum udara itu nyampe ke alveoli. Jadi bayangkan kalau kita punya bronkiolus atau bronkus itu lurus ya, tiba-tiba nyampe aja di alveoli. Itu tekanannya nanti akan besar sekali. Sehingga itulah diciptakan bahwa bronkiolus kita itu atau bronkus kita itu bisa sampai 20 sampai 20 kali percabangan ya. Ini alveoli adalah bagian terakhir dari sistem pernapasan kita, di mana di sini bisa terjadi pertukaran gas antara oksigen dan CO2. Kemudian di sini alveoli ini akan dililit oleh pembuluh-pembuluh darah kapiler. Nah, pertukaran antara oksigen dan CO2 inilah nanti ya, kalau sudah oksigennya kita hirup kemudian dikeluarkan berupa CO2, nah oksigen ini nanti akan dihantarkan ke pembuluh darah kecil atau kapiler. Nah, ini akan beredar ke seluruh tubuh ya. Ada sekitar 300 juta alveoli. Itu ya, banyak sekali untuk satu paru kita. Nah, seperti ini akan dililit oleh pembuluh-pembuluh darah kapiler. Inilah nanti akan dibawa ke seluruh tubuh kita yang memerlukan ya. Nah, jadi ini merupakan sel kita, salah satu bahan makanannya adalah oksigen. Jadi tanpa oksigen sel kita tidak akan bisa hidup, gitu ya. Makanya itulah salah satu kenapa kalau kita kekurangan oksigen itu kita akan sianosis atau kebiruan ya. Jadi kadar oksigen di dalam darah kita itu kurang. Nah, ini seperti ini. Ini ada darah masuk ya. Darah masuk melalui arteri pulmonalis ya. Terus kemudian akan diedarkan, kemudian akan dikeluarkan melalui vena pulmonalis gitu ya. Nah, ini darah masuk akan dilakukan pertukaran gas. Ini pembuluh darah kapiler tadi itu ya, yang mengikat tadi itu di dalam alveoli. CO2 dikeluarkan, oksigen akan masuk ke peredaran darah. Ini hanya gambar ronsen saja terkait dengan anatomi. Ini adalah trakea ya. Ini adalah klavikula kita ini ya. Kemudian ini adalah jantung kita ya. Ini ada aorta. Ini vena cava superior, ada vena cava inferior di bawah. Ini kalau perjantungan ya. Kemudian inilah paru-paru kita seperti ini. Jadi normalnya ini akan berbentuk hitam gini ya, padat ya. Jadi kalau nanti teman-teman ada lihat gambaran ronsen yang ada bercak-bercak itu berarti ada infiltrat ya, bisa sekret, bisa cairan gitu ya. Ini kalau kita lihat percabangan bronkusnya sangat jelas sekali ya. Nah, paru kanan dibagi 3 lobus tadi ya, bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Sedangkan kiri itu 2 lobus, superior dan inferior ya. Gitu. Nah, ini lobusnya ya. Ini kanan ada 3, 1, 2, 3, superior, medial, inferior, dan ini adalah 2 ya, 2 lobus, superior dan inferior. Nah, paru-paru itu dibungkus oleh selaput, namanya apa? Selaput pleura. Nah, selaput pleura ini yang langsung menempel ke paru itu disebut visceral, sedangkan yang menempel pada dinding dada itu parietal. Jadi parietal itu adalah selaput bagian luar, sedangkan visceral itu selaput bagian dalam ya. Apa sih gunanya? Gunanya adalah sebagai pelumas
supaya paru-paru kita itu bisa bergerak dan bisa mengembang ya, tanpa ada gesekan dengan dinding dada. Bayangkan kalau kita tidak ada selaput, tidak ada pelindungnya atau tidak ada, jadi paru-paru kita itu berenang di dalam cairan pleura ya. Jadi bayangkan kalau kita paru-paru kita langsung bergesekan dengan dinding dada, apa yang terjadi ya, lama-lama ya akan lecet, tergesek, iritasi, sehingga paru-paru kita memang diciptakan mengembang mengempis itu dia berenang-renang di dalam cairan pleura atau cairan paru ya. Nah, ini seperti ini paru kita ya. Nah, ini yang warna merah ini adalah cairan paru kita. Nah, ini adalah selaputnya. Jadi pleura visceral ini tadi ya, yang langsung selaput yang menempel pada paru, sedangkan pleura parietal ini yang menempel pada dinding dada. Nah, ini berenang-renang di sini nih. Nah, jadi cairan paru ini kalau kita lihat pada pasien ini bisa ya masuk ke dalam paru-paru. Misalnya ada sesuatu hal. Jadi ini yang nanti akan menyebabkan pasiennya sesak. Ini tidak boleh terjadi ya. Jadi cairan paru ini ya harusnya di sini di tempatnya. Dia harusnya tidak lari kemana-mana gitu ya. Nah, ini batas antara toraks dengan abdomen, ada yang namanya diafragma. Gitu ya. Nah, rongga dada itu diperkuat oleh tulang-tulang yang membentuk rangka dada. Ya, di sini disebut koste. Koste itu nama lainnya adalah iga. Sop iga berarti sop koste gitu ya. Itu contohnya saja. Terus kemudian ini ada sternum. Sternum ini yang bagian tengah kita ya, ada bagian tengah dada kita, namanya sternum atau tulang dada. Dan vertebra torakal itu tulang belakang kita yang meruasi toraks kita. Nah, ini adalah otot-otot pada saluran pernapasan kita. Ini jadi kita tidak bisa mengembis tanpa bantuan otot juga gitu ya. Jadi yang menggerakkan otot itu paru-paru kita bisa bergerak itu ya karena ada otot kan gitu ya. Jadi ini kalau dari depan ada sternum di sini. Sternum ini ya tadi ya di tulang dada kita tengah ini. Terus kemudian ada tulang-tulang iga seperti ini. Nah, ini namanya adalah beberapa otot pada saluran pada sistem pernapasan adalah intercostalis externus mengangkat masing-masing iga, sternocleidomastoid mengangkat sternum, scalenus mengangkat dua iga teratas, intercostalis itu menurunkan iga, otot perut dia menarik iga ke bawah ya. Kemudian otot diafragma dia menaikkan diafragma ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini adalah otot-otot yang berfungsi dalam pernapasan. Intercostalis internus dan externus, sternocleidomastoid dan scalenus ya, serta otot-otot perut dan otot-otot diafragma. Nah, ini seperti ini bentuknya, ini otot scalenus, dia seperti ini ya. Dia mengangkat scapula, kemudian sternocleidomastoid ini membantu sternum kita supaya terangkat, dan intercostalis internus dan externus. Dan ini otot-otot pernapasan atau otot perut di sini, kemudian ini otot-otot diafragma. Nah, ini untuk bagaimana terjadinya inspirasi dan ekspirasi. Ya, jadi intinya inspirasi itu bersifat aktif dan ekspirasi bersifat pasif. Jadi intinya kenapa kita itu bisa udara kita bisa masuk dan bisa keluar, karena terjadi perbedaan tekanan ya dan volume, baik itu di dalam intratoraks maupun di dalam intrapleural ataupun di intrapulmonal ya gitu. Jadi saat inspirasi itu terjadi kontraksi otot diafragma dan intercostalis eksterna. Nah, karena dia itu ada kontraksi sehingga jelas akan ada peningkatan volume di dalam intratoraks atau di dalam dada.
Nah, karena volumenya itu naik, pasti tekanannya akan turun. Karena apa? Karena volume dengan tekanan itu pasti akan berbanding terbalik. Kalau berbanding lurus ya, yang satu meningkat, yang satu menurun pasti akan pecah ya gitu. Sehingga selalu antara volume dan tekanan itu dia supaya bisa terjadi tarik menarik misalnya seperti itu sehingga harus ada perbedaan tekanan gitu ya. Nah, kemudian setelah itu supaya ini udara bisa masuk, tekanan di dalam intrapleural itu harus dinegatifkan ya, dinegatifkan. Kenapa? Supaya udara bisa masuk. Anda bayangkan kalau tekanan di dalam intrapleural itu positif, ya udara nggak akan bisa masuk kan, begitu akan ditolak gitu. Ini seperti hubungan tarik menarik ya, dengan magnet kayak begitu. Nah, terus kemudian semakin negatif sehingga udara bisa masuk. Ini akan berkebalikan dengan yang expirasi. Expirasi itu terjadi relaksasi otot, kemudian volume itu diturunkan. Karena volume diturunkan sehingga tekanan itu naik. Nah, supaya bisa keluar ya kenapa tekanan naik ya supaya udara bisa keluar gitu. Itu ya, sehingga supaya keluar itu sehingga tekanan di dalam intrapleural itu harus dipositifkan untuk mendorong supaya udara bisa keluar gitu ya, sehingga udara kita bisa mengeluarkan CO2. Nah, ini ibaratnya seperti ini ya, ini saat diafragma atau inspirasi. Ini saat expirasi. Nah, siapa sih yang mengatur sistem pernapasan kita? Itu adalah medula oblongata, terutama di bagian pons ya. Jadi kalau diatur, ditanya siapa yang mengatur ya medula oblongata ya, terutama di pons. Jadi dia mengatur frekuensi, kedalaman pernapasan kita gitu ya, kecepatan ya gitu. Nah, ini ponsnya seperti ini. Jadi ini otak kita, ini ada yang namanya breathing control center. Ini pusat pernapasan kita, terutama di mana? Di pons. Jadi ini medula oblongata kita, ini ada ponsnya. Nah, inilah yang mengatur semua kecepatan pernapasan kita, irama gitu ya, kedalaman, itu yang mengatur ini. Kalau yang mengatur itu misalnya terdepresi oleh agent anestesi, obat-obatan anestesi. Nah, sehingga ini kolaps ya. Pasien apnu itu henti napas, tidak bisa bernapas. Sehingga hati-hati nanti kalau di semester berikutnya teman-teman akan diajari bagaimana efek agen anestesi terhadap terhadap sistem pernapasan. Hati-hati. Karena apa? Sistem anestesi terutama untuk general anestesi atau anestesi umum ini akan bisa mendepresi sistem saraf pusat seperti ini ya. Nah, beberapa proses di dalam pernapasan itu yang pertama adalah ventilasi. Proses ventilasi itu keluar masuknya udara secara reflektois seperti kita biasa ya, itu adalah ventilasi. Kemudian difusi, ya difusi ini dia ini perpindahan ya, perpindahan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah sehingga udara itu bisa keluar bisa masuk, itu ya ada perbedaan konsentrasi gitu ya. Nah, setelah itu baru akan ditransportasikan melalui apa? Oksigen dapat ditransportasi dari paru-paru ke jaringan melalui dua jalan. Secara fisik itu larut dalam plasma dan secara kimia dia akan diikat oleh hemoglobin atau yang disebut dengan oksihemoglobin ya. Jadi biasanya kenapa kalau orang-orang dengan Hb-nya rendah itu biasanya pucat, karena apa? Kekurangan oksigen dalam darah, karena yang mengikat oksigen itu hemoglobin. Nah, ini adalah bagaimana tidal volume ya, residu volume, kapasitas vital paru kita itu isinya berapa, kemudian totalnya isi berapa. Jadi volume tidal itu rata-rata
5 sampai 10 atau 6 sampai 8 ya. 6 sampai 8 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badannya itu misalnya 60, anggaplah misalnya yang tertinggi 10 ya, berarti kira-kira 600. Tapi kalau 10 itu biasanya untuk pasien orang luar negeri ya. Kalau kita rata-rata 6 sampai 8. Jadi tinggal dikali aja. Misalnya 6 sampai 8 kan tadi. Jadi kalau berat badan 60, berarti ya 6 kali 60. Berarti 360 cc udara keluar masuk. Gitu ya. Kalau diambil yang terendah. Kalau diambil yang tertinggi 8, berarti tinggal 8 kali 60 tadi ya. Misalnya 480. Tertingginya itu untuk keluar masuknya udara kita saat terjadi ventilasi atau volume tidal itu. Nah, volume residu itu adalah sisa. Meskipun kita keluarkan, kita hembuskan napas sekuat-kuatnya, di dalam paru kita itu masih ada sisa 1200 cc. Ini tidak akan bakalan habis udara. Anda bayangkan kalau misalnya sudah kita hembuskan semaksimal mungkin, tapi kok kempes-pes ya, parunya tidak ada sisa. Nah, parunya nanti bisa kolaps, atau kolaps itu ya ibaratnya balon. Kita ibaratkan bahwa paru-paru kita itu balon, tidak ada sisa pada saat kita keluarkan udara, kan bisa lengket balon itu ya. Ya, sehingga harus ada sisanya supaya tidak terjadi perlengketan. Itulah analog dari sistem paru kita. Nah, kapasitas vital dan kapasitas paru total kita itu sebanyak 6000 cc udara ya. Jadi kalau kita mengembangkan paru sekuat-kuatnya ya, pada inspirasi maksimal itu bisa sampai 6000 cc. Nah, untuk mengukur tadi ya, ada kapasitas paru vital kita, kemudian tidal volume, itu ada yang namanya untuk mengukur spirometri. Nanti akan keluar grafiknya seperti ini, nanti kita akan perdalam saat nanti semester 2 ya. Sekarang kita fokus ke anatomi. Nah, mungkin ini sebetulnya lebih ke arah fisiologi ya, bagaimana proses peredaran darah dari pernapasan itu nanti akan diedarkan ke seluruh jantung. Jadi mungkin itu dulu yang bisa dipahami teman-teman secara anatomi. Nanti silahkan teman-teman mempelajari terkait dengan anatomi sistem pernapasan dari hidung sampai alveoli masing-masing itu seperti apa. Nah, nanti ini untuk slide selanjutnya ini akan kita bicarakan pada semester kedua. Mungkin itu dari Bu Nova, pelajari terlebih dahulu sambil baca referensi yang lain. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.